Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu kader. Sekarang saya mau menjelaskan tentang kuesioner rapuh. Nah, kuesioner ini adalah cara menentukan lansia tersebut bisa divaksin atau tidak. Jadi nanti ada kriteria skornya. Nah, ini interpretasi skornya 1 sampai 2 itu pra-rapuh, yang mana kalau pra-rapuh itu masih bisa divaksin, sedangkan untuk skor di atas 2 atau frail atau rapuh itu tidak bisa divaksin. Untuk lansia yang tidak bisa divaksin, itu tidak perlu dimasukkan ke dalam format pendataan atau diminta kakaknya. Jadi tidak perlu didata karena tidak akan divaksin. Tapi bagi lansia dengan kategori prarapuh atau normal atau sehat, itu bisa divaksin. Jadi saya akan menjelaskan kuesioner rapuh itu seperti apa. Nah, untuk penentuan bisa divaksin atau tidak, ini ada 5 pertanyaan yang bisa diajukan sebelum ibu-ibu meminta data kakak atau mengisi format pendataan lansianya. Yang pertama ini R. R itu ada resistance atau kemampuan lansia tersebut dalam menaiki anak tangga. Nah, ini kita bisa bertanya di poin pertama ini, apakah ibu mengalami kesulitan untuk menaiki 10 anak tangga tanpa istirahat di antaranya? Nah, jadi apabila si lansia tersebut iya, menjawab iya, maka skornya 1. Jika lansia tersebut bilang tidak, maka skornya 0. Diingat-ingat ya Bu ya, jadi tidak perlu dicatat untuk skor-skornya, jadi cukup Ibu ingat-ingat saja dan hafalkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini untuk lebih mempermudah dan mempercepat saat Ibu mendata lansia. Nah, kemudian yang kedua, ini ada A. A itu aktivitas atau fatigue atau kelelahan ya. Nah, ditanya seberapa sering dalam 4 minggu terakhir atau 1 bulan ke belakang ada merasa kelelahan. Nah, kalau lansia tersebut bilang, oh setiap hari atau sepanjang waktu kelelahan, maka dia 1. Kemudian jika sebagian besar waktu dia kelelahan, maka dia 2. Ketika kadang-kadang 3 dan jarang 4. Bila jawabnya 1 atau 2, itu skornya 1, dan selain itu skornya 0. Jadi ditanya aja, diingat-ingat, kalau jawabnya kadang-kadang, itu berarti dia masih 0. Ya Bu ya, diingat-ingat untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, penyakit lebih dari 4 atau illness. Nah, partisipan ditanya atau lansianya ditanya, apakah pernah punya penyakit? Apakah sedang mempunyai penyakit hipertensi, diabetes, kanker? Selain kanker kulit kecil, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Nah, jika penyakitnya itu ada 0 sampai 4 penyakit, maka skornya 0. Ketika ada 5 sampai 11 penyakit tersebut, maka skornya 1. Diingat-ingat ya Bu ya, kalau 0 sampai 4 penyakit itu skornya 0. Kemudian kalau 5 sampai 11 penyakit itu skornya 1. Ya. Jadi kita ulangi dari poin pertama itu naik tangga, poin kedua itu kelelahan, poin ketiga itu penyakit lebih dari 4. Nah, sekarang masuk ke poin keempat atau usaha berjalan atau ambulatori. Nah, ambulatori ini kita ingat-ingatnya adalah berjalan sejauh 100 sampai 200 meter. Kalau masih dibantu, itu berarti skornya 1 atau iya. Kalau misalnya tidak dibantu, berarti 0. Ya, ini mau gampang ya Bu ya, untuk usaha berjalan atau ambulatori. Nah, yang kelima, hilangnya berat badan atau loss of weight. Nah, jadi ini cara bertanyanya karena ada rumus-rumus tertentu seperti ini ya Bu ya. Jadi ibu-ibu cukup ditanyakan aja apakah beberapa waktu terakhir ini ketika ibu memakai baju itu terasa longgar atau tidak. Kalau misalnya lansianya menjawab iya terasa longgar, berarti itu memang terjadi penurunan berat badan. Tapi kalau misalnya enggak Bu, normal-normal aja, oh berarti itu tidak mengalami penurunan berat badan. Nah, jadi kalau misalnya terjadi penurunan berat badan, itu skornya 1, dan kalau misalnya normal-normal saja itu skornya 0. Nah, jadi nanti Ibu ingat-ingat pertanyaan yang tadi sudah diajukan, kira-kira angka satunya ada berapa? Angka satunya ada 1, saya di pertanyaan nomor 2, berarti dia hanya 1, itu berarti masih bisa divaksin. Kalau misalnya ada 3 yang menjawab 1, berarti dia tidak bisa divaksin. Jadi saya ulangi ya Bu ya,
Yang pertama, nomor 1 adalah naiki anak tangga, nomor 2 adalah kelelahan, nomor 3 penyakit lebih dari 4, nomor 4 usaha jalan atau berjalan sejauh 100 meter, yang kelima adalah berat badan. Jadi ibu sebelum bertanya kepada sasaran atau lansia, ibu-ibu dihafalin dulu ya 5 poin ini. Jadi ketika bertanya itu nggak lama, jadi cepat gitu ya. Nanti kalau sudah dihitung dan lansianya bisa divaksin, nanti ibu-ibu tinggal meminta kakaknya saja, dan jangan lupa di kakaknya dibulatkan untuk lansia yang bisa divaksinnya, untuk lansianya. Nah, kalau misalnya di format itu ada instansi pekerjaan sama nomor handphone. Jadi untuk di kakak kan tidak ada ya Bu ya. Jadi ibu-ibu bisa menulis instansi pekerjaannya jika bekerja dan nomor handphone lansia tersebut. Atau jika tidak ada nomor handphone lansianya, bisa nomor handphone anggota keluarga yang bisa dihubungi. Nah, sekian ya ibu-ibu ya. Semoga membantu ibu-ibu dalam memahami pendataan bagi lansia tadi. Sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan japri saya aja ibu ya. Nomornya ada di grup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.